Enggak. Kau pintar aja sama saya. Oke. Ku jamin jangan jadi kenapa. Mayor. Bentar, saya naikkan dulu diri saya. Gimana cara naikkan? Besarkan. Mayor. Nah, aku tanya dulu sama kamu, Mayor. Mayor. Saya mau tanya. Matius 4:10, kamu baca di situ. Baca. Yesus kan bilang nih ke iblis, "Menyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan dan kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Ini tertulis di mana, Mayor? Oke, di mana dikatakan Tuhan di situ? Tunjukkan dulu. Apa? Matius 4:10 loh. Yesus bilang, "Nyala iblis." Iya, di mana tertulis kata Tuhan di situ? Tunjukkan. Apa sih kata Tuhan di situ? Nih, gue tunjukin ya. Ini memang longgar memang kau ini ya. Oh, Mayor. Aku buka data dulu. Aku buka dulu data. Aku buka ya. Matius 4:10. Tunggu, aku buka di sini. Aku juga udah geram loh. Udah lama nggak makan open loh. Dan Google mencret, ngapain lagi? Nih, aku buka dulu kameranya ya. Matius 4:10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Pertanyaan saya, ini tertulis di mana? Katanya ada tertulis. Jawab kau. Apa sih? Kata Tuhan, tadi kau bilang Tuhan. Ya ini Tuhan loh. Ini lo ndelok enam matamu ya apa sih? Ya mana Tuhan gitu. Ini. Udah. Sekarang aku tanya kau. Ini tertulis di mana? Kau jangan longor kau. Ayo, tertulis di mana? Makanya kau jangan longor. Jadi kau bisa baca. Ini kau bisa baca. Ini tulisannya apa? Kau bisa baca ini tulisannya apa? Baca ulangan 6 Kau ayat baca. 13. Ini tulisannya apa? Oke, kita lihat ulangan ya. Kita lihat. Aku tahu maksud kau ke situ. Kita lihat tulisannya sama nggak ya dengan apa yang Yesus bilang ya? Tertulis beneran apa enggak nih? Kita lihat ulangan 6:13 ya. Aku ketik dulu nih. Ulangan ulangan 6:13. Kita buka ya. Longor memang Mayor ini, longor kali. Ya, kita lihat ya, apakah tulisannya sama ya? Kata Yesus kan sebab ada tertulis. Kita lihat ulangan 6:13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Mana di situ tulisan kayak begini? Mana? Di sini tulisannya kata Yesus, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Padahal kalau kita lihat di sini ulangan 6:13 itu tulisannya beda. Ulangan 6:13. Nah, beda tulisannya. Engkau harus takut akan Tuhan. Mana samanya? Terus kita lihat lagi di sini. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Mana samanya? Mana tertulis yang sama kayak begini? Sedangkan di sini apa yang Yesus bilang? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di mana samanya? Longor kau. Menyembah itu bukan berhalukan dulu. Di mana? Ini kata Yesus tertulis. Yesus bilang tertulis. Mana? Jangan longor-longor, jangan gila-gila di sini. Mana kata Yesus itu tertulis loh? Mana tertulis kayak begitu? Mana? Iya, ulangan 6:13. Iya, katanya tertulis. Mana tulisannya kayak gini? Walaupun Allah, mau berarti harus takluk dan tunduk. Mana tulisannya? Beda tulisan, weh. Beda tulisan. Ulangan 6:13 mana?
Ini ulangan 3:16. Coba kau baca nih. Di sini ulangan 6:13. Kau kena peringatan kau. Di ulangan 6:13 ya, kita lihat nih ulangan 6:13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Bersumpah, beribadah, takut akan Tuhan. Itu tulisannya. Tapi di sini tulisannya apa yang kata Yesus? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mana tulisannya kayak gitu? Gila aja nih Mayor. Memang pemakan sotek memang Mayornya, bener kata Bang Dewa ya. Iya, kafir dongo memang, kafir dongo. Kafir dongo kali dia ya kan. Bunda, Dewa juhur dulu ya, belum juhur. Iya Bang Dewa. Sekitar 20 menit aja. Bang Andi, bentar juhur dulu ya. Bunda, Siap. jangan kangen ya. Takutnya di 20 menit kan. Gua mau kasih lu tugas. Gua kasih lu tugas ya. Lu keluar rumah, pergi dulu ke Dermaga ke Baranang siang. Nah, di situ lu temukan guru bahasa Indonesia. Baik. 20 menit ya, Pak. Belum Iya. juhur ini. Nah, ini nih penipu nih naik lagi nih, pemakan softtek nih. Pemakan pembalut. Apa naik lagi di sini pemakan pembalut? Oke, sekarang Di nanti mana aku mau tulisannya? Di mana tulisannya? Kenapa? Woi, kita buktikan perkataan Yesus. Kalau Yesus ini memang adalah orang yang jujur, yang tidak pernah menipu, harusnya kita ketemu tulisan yang sama persis. ada nggak tulisan di situ? Apakah di sini kamu ketemu tulisan yang sama seperti apa yang Yesus katakan tertulis? Ada nggak? Beribadah kepada siapa? Kau nggak usah ngomong kayak gitu. Kau kira aku nggak bisa ngomong lebih kecepatan cahaya? Aku juga bisa ngomong lebih kecepatan cahaya. Kau nggak usah kayak gitu kau. Nggak usah kayak gitu kau. Kau pikir aku nggak bisa ngomong cepat kayak kau? Ha? Bisa. Kau cuma ngomong lebih kecepatan cahaya. Data pun nggak ada kau. Kau banyak baca tolong aja kau. Gila memang longor ini memang. Nggak usah kayak gitu kau. Nggak usah kayak gitu kau. Kau nggak ada ilmunya kau. Kau tadi bilang apa? Ha? Kita buktikan. Iya buktikan. Kau memang bodoh memang kau dengan bodoh kali kau. Memang bodoh. Orang mencongor bang. Kau tuh, aku congor apa? Aku congor sesuai data. Kau congor mana? Congor aja kau lebih kecepatan cahaya kok. Ada data kau, ha? Sekarang di mana datanya Yesus ngomong? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mana? Nggak ada datanya. Kau nggak usah gila-gila kau di sini. Nggak ada datanya. Ha? Sekarang ya, kalau memang Yesus itu orangnya benar, omongannya benar, harusnya Yesus itu ada. Bisa buktikan di mana perkataan Yesus yang terdapat di dalam Matius 4:10. Ternyata kita lihat, katanya di Ulangan 6:13 jare, tiba kau si bodore. Yo ngalare, goro ya apa iki rek? Ini Yesus lagi bohongin iblis atau bagaimana, ha? Ngomong sama iblis aja katanya ada tertulis, ternyata nggak ada tulisannya. Ha? Ini Yesus lagi ngomong jujur apa bohong? Mampus kau kan Mayor? Oke, sekarang aku bertanya, mampu nggak? Gak, kau buktikan kalau kau selevel sama aku. Kau buktikan dulu kau selevel sama aku. Kau buktikan dulu kemampuan kau. Kau tadi bilang aku yang dongok apa kau yang dongok? Kau buktikan dulu kau. Nggak usah kau sok paten kau di sini. Nggak usah sok-sokan kau. Gimana datanya? Kau buktikan kalau Yesus itu tidak berbohong. Ayo, buktikan perkataan Yesus itu benar. Yesus lagi ngomong beneran atau Yesus lagi nipu iblis nih? Kau buktikan sama aku. Di mana Yesus ngomong? Oke, baca tadi di Ulangan 16 tadi, di Ulangan 3:16. Udah aku baca dari tadi, nggak ada kayak gitu. Kau nggak usah bohong-bohong di sini kau. Ku tanya sama kau ya, Yesus bilang di situ ada tertulis. Mana tertulisnya seperti itu? Kayak aku bilang ya, ternyata di sini tertulis Mayor longor botol kali. Nah ternyata di sini tulisannya beda. Mayor adalah anak yang sangat lemot. Udah beda tulisannya Mayor. Beda. Di sini tulisannya tertulis. Kok saya ngibul di sini kau? Ada penyembahan nggak di situ? Apa lagi kau mau tipu di sini? Enggak beribadah itu bentuk penyembahan, nggak beribadah. Yang pertanyaan jelas sesuai dengan apa yang Yesus katakan ya. Yesus ngomong tertulis, bukan disimpulkan. Yesus ngomong tertulis. Yesus ngomong tertulis atau arti. Yesus ngomong tertulis atau arti. Yesus ngomong tertulis atau arti simpulan. Yesus berkata kepada iblis, itu tertulis atau silakan simpulkan. Coba aku tanya sama kau. Hah? Beribadah menyembah bukan? Ku tanya sama kau, Yesus itu ngomong tertulis apa enggak? Iya, kan kau menyembah di situ. Kalau Yesus ngomong tertulis, di mana tertulisnya di situ kau? Kau nggak salah ngomong seperti percaya kau. Udah tenang dulu sekarang, tenang kau.
Dah. Gak usah gila kau di sini ya. Kau mau ngomong, kau mau lawan mama-mama, kalah kamu. Udah botol. Sok-sokan bilang kita buktikan siapa yang bodat, tahu lah yang bodat. Udah aku bilang jangan macam-macam. Aku tuh udah lama nggak makan oten, weh. Nggak bahaya kah? Nantang-nantang aku, ha? Nggak bahaya. Aku udah lama nggak makan oten, lapar. Aku udah lama nggak makan oten. Dari tadi aku pagi di sini ternyata oten berantem sama oten. Nggak ada oten yang aku makan dari tadi. Baru kau makan. Mau sok-sokan lagi bilang siapa yang dongo. Ya coba ya Kristen-Kristen di sini buktikanlah perkataan Yesus di Matius 4:10 ya. Yesus ngomong, "Enyahlah iblis," kan? Sebab ada tertulis, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus ngomong tertulis. Yesus sedang berbicara tertulis atau bicara ada pesan tersirat? Enggak kan, Yesus ngomong tertulis. Kalau tertulis ya kita buktikan, bener nggak ada tulisan kayak gitu. Kalau nggak ada, ini Yesus berbicara jujur apa Yesus sedang menipu iblis? Hah? Kita naikkan lagi yang lain ya. Kita naikkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang di TikTok maupun di channel YouTube ya. Jangan lupa ya, pastikan sudah subscribe channel YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah ya, sekarang lagi live. Oke, saya sapa dulu. WK Islam. Selamat Kristen Muslim? Siang. Kristen. Oke, Kristen, saya naikkan dulu ya. Silahkan dibuka kameranya. Kenapa harus Silakan. buka kamera? Iyalah, buka kamera lah. Biar saya tahu saya diskusi sama manusia. Silahkan dibuka kameranya. Memang kalau Nabi mau on cam, saya on cam. Apa? Kalau Muhammad on cam, saya on cam. Nggak punya ilmu aja udah apa ya. Awal naik udah ku sapa baik-baik, ku kasih ruang untuk bicara, dikasih fasilitas kamera, silakan tunjukkan wajahmu, mau diskusi tunjukkan data silakan. Datang udah kepanasan. Iya ya, tahu kau yang punya siapa, Paulus ya. Kita lihat kalau Paulus di Alkitab Sabda memang dia kepalanya botak. Tahu memang kepala botak ya, bayangkan lah. Banyak kan gambar-gambar seniman-seniman yang menggambarkan Paulus sedang nulis, itu kan kepalanya botak ya kan, hidung sedikit membengkok. Itu memang ada kau kan, memang ada. Mbak Natali, dulu Mbak Natali masih oten, pandai bahasa Indonesia nggak? Oh pandai dong Bang Handi, pandai dong. Makanya terselamatkan. Oh karena pandai bahasa Indonesia ya? Iya, Iya. pandai bahasa Indonesia. Soalnya udah tertulis, masih disangkal gitu. Ya udahlah, terselamatkanlah dari bahasa Indonesia. Iya betul Bang. Ya. Lanjut lagi lah, itu ada tamu. Iya, Fer. Halo. Iya halo, Kristen. Iya, Kristen, Mbak. Oke. Oh, Silakan dibuka kameranya. oh, belum bisa buka kamera, followernya masih kecil. Aduh kasihan. Cari follower dulu aja di bawah ya Bang ya. Nanti kalau udah bisa naik, udah bisa on cam ya, diskusi silakan naik lagi. Oke, aku naikin lagi yang lain ya. Topan Siagian, kok kenapa panas? Istri banyak nikahin bocil mulia. Siapa yang nikahin bocil? Sabda Kristen Muslim, Sabda aduh ngorok pula dia. Aku naikin lagi yang lain ya. Mayor lagi mencret di bawah dia, mencret ya.
Mayor mencret dia di bawah, nangis dia, minta naik dia. Kok botai Mayor, mencret tuh. Kok saya minta naik ke Mayor? Tapi biasanya mayor tuh kalau sama saya manut loh itu. Tumben galak lagi Yor. Oh, Bang Handi mau ngeladenin dia. Coba suruh naik. Nah, manut dia sama gue itu. Oh, manut ya. Oh, manut banget. Oke, ada pawangnya ya. Ini ternaknya nih Bang Handi. Yor. Satu ini congornya besar, tapi otaknya kosong. Yor, lo dulu udah baik, sekarang kenapa lagi jadi gini? Enggak, diskusi bukan gitu, bukan mencongor, beda ada poinnya. Ini congor dimainkannya. Iya, ini lo masuk ke saya ini Yor. Kenapa lo jadi berubah begini? Membual kau di sini. Kenapa lo jadi berubah? Lo udah baik lo kamu. Lagi datang bulan dia, Habis makan apa? Apa salah gaul? Enggak, dari dulu memang dia ini enggak ada ilmunya, cuman gaya sosok paten gitu. Enggak, saya nanya kamu, bukan orang lain. Kenapa berubah begini? Enggak, memang dari dulu saya diskusi, kau udah paham gimana diskusi. Kalau memang mencongor kayak gitu. Kok congor sih bawa? Kita dapat emang botol atau enggak kan gitu. Botol kosong enggak? Oke, sebentar sedikit ya, saya jadi mengingat ya mengenai botol. Memang ya, Yeremia 4:22 itu memang betul ya. Dulu saya memang botol. Karena apa? Sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama Yeremia 4:22. Sungguh bodohlah anak-anakku itu. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka adalah anak-anak tolol. Udah bodoh dan tolol. Itu dulu ya waktu Kristen ya, ya, tapi alhamdulillah belajar kan disekolahin, saya belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saya bisa bedakan mana Tuhan, mana utusan, ya kan? Ya alhamdulillah gitu loh. Dimana ada narasi Yesus berkata Yesus hanyalah utusan, ya udah saya pakai akal sehat saya bisa baca. Saya terlepaslah dari nubuatan Yeremia 4:22 ya, makanya kan memang ditepati sama Paulus kan. Di 1 Korintus 4:10, kami bodoh oleh karena Kristus. Oh ya ndak mau sama aku yang orang ya mau aku katanya goblok karena Kristus, ya Allah tore aku rek. Terus aku harus bodoh karena Kristus. Oh ya Allah tore. Jadinya aku keluar dari kehidupan yang dulunya terpuruk menjadi anak-anak botol dan pengikutnya Paulus. Ya begitu. Jadi begitu Bang Handi seklumitnya. Silakan Bang Handi, ini hewan ternaknya saya kembali lagi ke Bang Handi. Silakan Bang Handi. Kalau lo Yor, lo diam dulu. Kamu tanggapi dulu itu 1 Korintus 4 nomor 10 lo. Bacakan. Ya kalau kami yang baca, nanti kami yang blow on. Oke, itu Paulus berbicara kepada orang-orang percaya kepada Yesus atau bukan? Makanya coba dibacalah. Enggak, kau jangan percaya sama si longor ini enggak ada otaknya, cuma congor besar. Lo itu 1 Korintus 10. Besar katanya. Itu Paulus. Orang yang tidak percaya kepada dia bahwa dia mengajarkan tentang Kristus gitu loh. Ya, kami bodoh karena enggak apa-apa, kami bodoh karena Kristus enggak apa-apa. Oh ya udah diakui cukup. Ya sudah. Udah diakui cukup. Itu aja, jujur pengakuan selesai. Kalau udah jujur pengakuan selesai ya nggak usah. Udah ngaku ya udahlah ngaku lah memang dia bodoh. Iya, nggak usah banting-banting kunci dongkrak, kunci Inggris, ember dipecahin, ya udah selesai. Udahlah Mayor, nggak usah gigit-gigit ember. Sampai ngacak-ngacak sampah, udahlah. Iya, nggak usah lah kayak gitu. Mandi bersih, sehat gitu ya. Sekarang kalau memang kalian kan di sini kan ada profil 3 orang kalian ini ya, buktikan loh. Coba bacakan dulu Al-Baqarah 79. Kalau memang kalian pintar ya. Kenapa kok merintah orang? Nggak usah diri nggak baca 1 Korintus tadi. Kau nyuruh-nyuruh orang. Aku bacakan. 1 Korintus 4:10 dulu. Dia udah baca. bisa bahasa Arab, Bang Handi katanya aku bacakan, kata dia. Dia udah bisa baca Quran. Oh, bisa baca Quran. Oh, udah bisa baca Quran. Berarti harus bahasa Arab. Al-Quran kan bahasa Arab. Oke, berarti kau bisa berarti kau paham dong bahasa Arab dong. Oh, saya bisa baca Ya bisa, Arab. kita baca Al-Quran, kita belajar dari kecil kok. Iya, tiap hari aja sholat pakai bahasa Arab aku. Memang lu Ngaji ya bahasa Arab, baca Al-Quran ya bahasa Maryam Arab. 1 artikan sama saya. Kalau kau pintar ayo. Maryam 1 artikan dulu apa artinya Maryam 1 1 itu. Korintus 4:10 dulu dikelarin, baru pindah topik. Ini thread. Maryam 1 artikan dulu sama saya. 1
1 Korintus 4:10 dulu baru dikelarin. Ayo. Ini hewan ternaknya nih Bang Hadi, mau diapain hewan ternaknya? Tadi dia bilang mau bahas Al-Quran, kita tes dulu. Orang kalau mau bahas Al-Quran, dia harus belajar dulu dari Iqra atau mungkin Umi gitu ya kan. Dia harus belajar dulu, baru dia bisa baca Al-Quran. Kau udah mampu baca Al-Quran belum? Harus ini dulu, harus belajar Iqra gini nih, NRK, Hologos, kayak Hologos, Protempeon, kayak Teon, Hologos. Harus belajar dulu kayak gitu. Mencret. Ya gitulah ya. Banyak bahasa Memang kalau terlalu Yor, itu babi kalau nggak terlalu matang terus dimakan mencret memang Yor, bener. Jadi jangan usah ketinggian, nanti jatuh bener langsung Yor. dikit buku nanti sakit gitu Coba loh. tanya orang yang suka masak babi gitu ya, dagingnya itu harus benar-benar matang. Nah kalau nggak setengah matang lu konsumsi, apalagi lu pakai tuak Yor, lu mencret pasti Yor. Saran saya Yor, yang matang bener gitu loh. Kurangi alkohol juga lah Yor, kembali hidup sehat lah ya. Gini. Kita kan sebagai teman nih. Coba gini, coba Pak kasih paham dulu saya nih. Tidak, celakalah orang-orang menulis kitab dengan tangannya sendiri dan mengatakan ini dari Allah, ya. Dan menjualnya dengan harga murah. Kenapa kau singgung lagi Paulus? Enggak, pertanyaan saya, ada nggak perintah Allah untuk menuliskan Quran? Kenapa kau singgung-singgung lagi LAI menulis kitab di roba-roba terjemahannya? Kau singgung lagi Ada nggak LAI sama perintah Paulus? Allah untuk menuliskan Quran? Hah? Kenapa kau singgung-singgung orang lagi penulis kitab baru dijual murah? Banyak Al-Baqarah 79 kalau lari ke Paulus. Iya, kenapa kau singgung-singgung Paulus, singgung Lukas, hasil Gimana ceritanya untuk menulis penelitian? Kenapa Jad bin Jabir menulis Quran? Kenapa kau singgung-singgung Lukas, hasil penelitian menulis, baru dia jual. Kemudian masuk Indonesia LAI, revisi-revisi dia Al-Baqarah jual. 79 itu tanya. Kenapa kau singgung-singgung lagi Orang-orang bosmu? menulis kitab dengan tangannya sendiri dan mengatakan ini dari Allah. Iya, kenapa kau singgung-singgung? Kenapa Mayor? Ini kenapa dari tadi? Ini binatang tadi kenapa? Enggak dia singgung Lukas. Lukas kan Lukas 1 berdasarkan hasil penelitian dan menanyakan saksi-saksi. Setelah itu dibukukan agar berguna bagimu. Datang Mayor itu firman Tuhan. Siapa yang memerintahkan Kenapa itu? Lukas lu singgung? Celakalah orang-orang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Ya memang celaka. Buktinya karena ada celaka gitu loh. Memang celaka Mayor. Kau gini lah Mayor ya. Kau dari tadi udah nikatin nyata kau dari tadi Mayor. Memerintahkan menulis Quran siapa? Mayor ya. Jawab. Kau kenapa sih Mayor? Kau bawa tai lah. Kau gak usah banyak ngomong lah. Kau bawa tai lah Mayor. Kau gak usah banyak ngomong lah. Kau bawa tai lah. Enggak, yang menyuruh menulis Quran siapa? Apa yang menyuruh nulis Al-Quran? Kau yang bawa data aja kok nggak paham itu apa yang dimaksud. Kenapa ditulis Allah Quran? itu memberitahukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 79 bahwa ada orang-orang yang menulis kitab. Siapa? Dia mengaku-ngaku mendapatkan kitab dari Allah padahal bukan. Oke, Padahal itu bukan dari Allah. Makanya Mayor, kau coba ngaca Mayor, kau punya Bible, kau kan nggak bisa bahasa Arab. Kau coba baca ini terjemahan LAI kau baca Mayor ya, kau baca Yeremia 8:8 ya. Di situ apa kata Tuhan kau Mayor? Pena palsu sudah membuatnya menjadi bohong. Woi, Mayor, kau mau mode apa lagi? Mau mode melebihi kecepatan saya lagi ya? Kau masih nggak mau sama aku kau? Ha? Kau masih gak kapok sama aku kau? Terus kau baca Yeremia 23:36 tuh, apa kata Tuhan kau di situ? Malah apa? Sabda Tuhan udah gak usah disebut-sebut lagi, karena orang-orang itu sudah memutar balikan perkataan Tuhan. Jawab. Hah? Siapa yang memerintahkan? Tahu tuh. Hah? Bang Handi, ini hewan ternaknya mau diludahin lagi apa gimana Bang Handi? Atau mencret kesurupan. Guys, kau gak ada ilmu, congormu aja besar. Udah nggak bisa buktikan omongannya Yesus itu tadi benar dalam Matius 4 ya kan. Dia mau coba ke Al-Baqarah, dia nanya lagi siapa yang nurut Al-Quran, gak nyambung gitu loh, gak nyambung. Perintah itu apa? Beribadah itu apa? Menghambakan diri melakukan menyembah kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Dah. Persin saja. Si Mayor kayaknya kambuh lagi gitu loh. Dia Tapi sendiri dia bawa memang- data. Kalau memang ketemu aku dia memang gitu Bang Handi. Oh gitu. Mm-mm. Dia bawa data, dia nyinggung Paulus, dia nyinggung Lukas, dia nyinggung LAI. Celakalah orang yang menulis kitab
gitu ya, dijual murah, mengatasnamakan ini dari Tuhan. Padahal iya, Lukas Paulus. menulis berdasarkan penelitian. Celakalah dia. Benar kata Al-Quran itu. Nanti banyak orang yang celaka gitu. Termasuk mayor penggunanya. Nah, termasuk mayor juga yang celaka. Gitulah kira-kira. Bagus juga dia bawa itu. Jadi ketampol sendiri dia ya. Iya, tampol di sini. Itu ada tamu tuh, coba disambit. Belum duduk ya? Udah duduk. Umi Neneng. Umi Neneng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi Neneng Muslim ya? Umi dibawa aja ya, Umi Yunus ya. Oh iya, siap Umi, sehat selalu. Oke, kita cari lagi yang Kristen ya. Ini banyak yang minta naik, nggak tahu yang mana yang Kristen nih. Jadi kalau ada orang hasil meneliti, nanya-nanya sini, nanya sana, kemudian dibukukan, terus dikatakan ini dari Tuhan, nah itu masuk Al-Quran itu. Dirubah-rubah gitu ya, sesuai dengan keinginan penguasa. Nah gitu. Itu yang celaka kayak gitu. Jadi Al-Quran itu memang mengingatkan orang, menghimbau orang, mengembalikan orang ke jalan bengkok, ke jalan yang lurus. Udahlah, supaya kamu nggak celaka, tinggalkanlah itu kan gitu. Ketampol sendiri si mayor bawa itu. Iya. Ini yang tadi nih naik WKWK. Kenapa? Open cam. Muhammad aja nggak on cam kok. Ayo dialog sana. Bodoh memang ya, bodoh memang. Kau bilang Nabi Muhammad nggak on cam, Nabi Muhammad nggak on cam. Memang bodoh lah kau ya. Kalau tadi ada nabimu Luga Tambunan, iya bisa on cam. Hidup zaman sekarang, HP ya kan, ada aplikasi TikTok, bisa on cam, bisa pakai filter segala macam. Itu nabi kau Luga tadi naik dia, bisa dia on cam. Tapi kalau Yesus ya, hidup zaman dulu kalau udah ada TikTok, pengikutnya 12 ya, saya nggak jamin dia bisa on cam. Kenapa pula Nabi disuruh on cam? Ada aja pertanyaannya. Emang zaman dulu ada kamera, bro? Nggak ada kan, belum ada. Yang perlu lu berpikir tuh, dulu nggak ada kamera, alasannya lukisan. Terus siapa itu patung Yesus ya, maaf ya, itu face-nya itu macam-macam loh, nggak sama semua. Gitu ya, lu pikirin itu. Iya, ya lu pikirin itu. Kok bisa beda-beda? Mau disuruh-suruh gabung aja. Apa ini? Aduh. Kok Apa? gabung? Suan di. Aku di bawah aja Kak. Oke. Andi. Penjelasan pendeta dulu nggak ada kamera itu dilukis, ada pelukisnya, dilukis teman-teman. Persoalannya siapa pelukisnya, itu kan perlu juga sih diketahui orangnya siapa gitu ya. Terus kedua, bener nggak wajah Yesus dia lihat baru dilukis atau hanya berdasarkan pernyataan-pernyataan orang begitu, disatukan kan, perwajahan kan gitu. Rekonstruksi wajah, siapa tahu seperti itu. Itulah celakanya kalau Nabi itu dilukis. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu tidak dipoto atau tidak digambar? Mencegah terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan, bisa merusak akidah Islam. Kenapa?
ada yang bisa menyium-nyium, dikultuskan, bahkan bisa kelewatan minta-minta. Itulah makanya kuburan Nabi itu dijauhkan, dipagar jauh, supaya kalau orang ke sana, terutama orang Indonesia ya biasanya ya, nah itu tidak boleh berlebihan. Alhamdulillah sampai sekarang yang kita tahu Nabi Muhammad SAW itu mujizatnya ya tertuju kepada Al-Quran saja. Kalau banyak mujizat yang lain, air keluar dari tangan, bisa ngobatin dan seterusnya itu. Tapi umat Islam tidak tertuju ke situ. Intinya merusak akidah nanti kalau ada foto. Bayangkan kalau ada foto Nabi taruh di rumah, wah pagi-pagi tuh bisa ada yang cium itu, minta-minta segala macam kan. Jadi syirik gitu. Itulah resikonya kalau ada foto, apalagi ada patung gitu, nggak boleh. Dulu Mbak Natali waktu masih oten, tapi nggak pernah nyium patung ya? Nggak. Nggak pernah, beda aliran. Oh beda. Protestan kan aku, nggak pakai patung-patungan. Oh nggak pakai. Oh di sini musik siapa sih? Oh ini Atalah ya. Bang, aduh, merusak YouTube itu, red lu. Jangan lupa teman-teman di subscribe, like, share dan subscribe YouTube-nya Mbak Natali. Yang sekarang apa yang aktif Mbak Natali? Natali Iriani sama Hijrah Khadijah. Ya, Natali Iriani sama Hijrah Khadijah. Lagi Like, live share ya. dan subscribe. Ya, kalau bisa klik kata gabung situ ya, langganan gitu ya, langganan. Nggak bisa ngebayangin tuh. Ya, kalau dulu Tunggu dulu. Oh, iya. Nabi membiarkan dirinya dilukis gitu ya. Waduh. Bisa-bisa di masjid digambar, dalam rumah ada semua begitu. Ya kalau sama, kalau berbeda-beda. Nah, ayo gimana kalau berbeda-beda teman-teman? Selesai kita. Nah, itulah hikmahnya gitu. Itulah hikmahnya kalau tidak ada foto. Yang penting nanti menjurus ke kultus, didewakan lah, dipuji lah, dicium lah, minta-minta lah, itu nanti syirik namanya, menduakan Tuhan. Jadi kalau ada menduplikat, ini loh foto aslinya, ini loh yang sebenarnya, nah terjadi kan malah petaka. Alhamdulillah umat Islam tidak gaya-gaya begitu. Kita lihat kan ada ajaran tertentu, ada patung disium gitu ya. Ya bentuk penghormatan. Nah, kita sih nggak terlalu ikut campur ya. Itu kan urusan mereka, kita harus toleran gitu. Yang baru naik silakan, selamat, semangat malam. Udah malam ya di Indonesia? Belum? Belum Bang Andi. Bang Andi lagi di Burundi apa di mana nih? Burundi. Aku udah baru seminggu aku diangkat jadi camat di sini, camat. Oke, yang Kristen-Kristen silakan ajukan permintaan ya. Yang Muslim-Muslim nggak usah naik dulu, biar yang Kristen-Kristen aja dulu. Nah, ini nih. Pot ya? Natal dengan orang pot ya? Bunda. Aduh, Bunda. Bunda ngobrol sama suaminya. Suaminya minta izin mau pergi mancing, kata Bunda jangan. Itu. Ngobrol tadi dia. Ini bapak-bapak, kenapa ya bapak-bapak suka pergi mancing ya? Kan apa ya? Mending ke pasar aja beli langsung banyak. Nggak tahu juga tuh Bang Andi. Soalnya papaku sama suamiku nggak suka mancing, jadi nggak tahu yang suka mancing. Habisin waktu aja. Udah kolam kan, di ke kolam tuh, kolam. Ya tinggal diserok, apa yang dipancing ya? Hobi kali ya, hobi seni ya, seni. Gitu. Mending baca Al-Quran aja kali, kedarusan, bermanfaat. Habis itu baru ke pasar beli ikan pulang, dimasak. Ayo, siapa yang suka mancing?
Tapi bolehlah mancing ikan, yang penting jangan mancing keributan, apalagi mancing kerusuhan. Kayak si Mayor tuh suka mancing kerusuhan. Mayor tuh kayak ternak lepas gitu loh, Mayor itu. Wah dulu ganas dia itu, ganas. Ganas botolnya maksudnya. Iya, ganas. Tapi sekarang udah agak sedikit mulai berubah sih dalam hal hujat ya. Cuman kalau ngeyelnya itu loh, apa memang udah si Mayor ini sudah ditakdirkan memang harus ngeyel gitu. Gue nggak tahu kehidupan di lingkungan keluarganya gitu loh. Kayak gitu juga kali ya. Udah dikasih nasi, ini bukan nasi. Orang tuanya bilang ini nasi, ini bukan kan gitu. Nah, berantem melulu tiap hari si Mayor ini. Disuruh nangkap ayam, dia nangkap kebo. Kata emaknya, itu kebo, wah, ini ayam. Waduh, kebo itu 4 kakinya, ayam 2. Sekarang udah 2, udah diamputasi katanya. Dan si Mayor. Ini yang minta naik kayaknya yang muslim deh yang banyak ini. Tak lihat nama foto-fotonya. Naikkan aja siapa tahu mau nanya-nanya. Oke, aku naikin aja deh. Sebentar lagi mau nonton bola nih. Kok nggak kelihatan ya udah dinaikin ya? Berarti ininya tuh. Taruh. Banyuwangi udah live belum ya? Aku cek dulu ya, aku pindah YouTube dulu sebentar. Iya, dicoba aja dulu dilihat. Ini nggak ada nih Kristen nih, aku tinggal makan deh gak ono singkatnya diskusi ke. Nggak ada, yaudah aku tutup dulu aja ya Bang Handi ya. Aku ke Banyuwangi aja, live kan sono. Iya, ini yang di TikTok aku tutup dulu aja deh yang di TikTok. Yang di YouTube kita geser Komal aja ya, yang di YouTube, yang di TikTok makasih banyak udah saksikan ya. Yang nontonnya telat bisa langsung ke YouTube Natalia Iriani atau Hijrah Khadijah ya, bisa buat nonton siaran ulangnya. Ya. Terima kasih Mbak Natalia, salam sama bos. Sama suami dong, kok bisa-bisanya bos? Sama suami. Kan panggilannya bos. memangnya aku babunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Handi, Bang Dewa tadi udah izin, nggak selesai Bang Dewa izinnya ya. Ini di YouTube ya, kita lanjut ke room lain ya. Kita geser. Makasih banyak buat semuanya saudara-saudaraku yang di TikTok maupun channel YouTube Natalia Iriani dan Hijrah Khadijah. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu datang dari saya. Namun kalau ada baiknya itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.